Selamat malam untuk kita semua. Shalom, salam anugerah. Ibadah kebaktian keluarga besar Jemaat Tesalonika Kota Mobagu malam hari ini akan kita mulaikan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena walaupun dalam situasi yang tidak mengenakkan pandemi COVID-19, tetapi kita jemaat masih diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan sampai pada saat ini. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh beraktivitas dan malam hari ini kita boleh meluangkan waktu untuk datang menyenangkan hati Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita buka ibadah ini, kita angkat pujian dari Kidung Anugerah nomor 1. Ada damai dalam jiwaku. Saya jemput jemaat yang ada di rumah, bahkan dimanapun berada, kita berdiri bersama-sama. Ada damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang. Dari Tuhan damai ku terima, ku diselamatkan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Ayat yang kedua, ada berkat. Ada berkat dalam jiwaku, dengan harap dan iman. Karena Yesus sumber hidupku, kekasih yang benar. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Ayat yang ketiga, ada lagu. Ada lagu dalam jiwaku, merdu benar suaranya. Dari suku baru lampu, berkenan padanya. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam sorga, Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang sudah mati bagi kami, menebus dosa kami satu kali untuk selama-lamanya. Malam hari ini Tuhan, kami datang menyembah di Kau. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai kami, memberkati kami sampai pada saat ini. Bapa di dalam sorga, saat ini kami jemaat Gereja Alkitab Anugerah Tesalonika Kota Mobagu datang beribadah kepadamu lewat ibadah keluarga besar. Engkau berkati Tuhan pertemuan ini, ibadah ini, biarlah dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Engkau hadir bersama-sama dengan kami, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saat ini hamba berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang dipercayakan untuk memimpin ibadah ini. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, sehingga dapat memimpin ibadah ini dari awal sampai berakhir dengan baik. Kepada pemusik, Engkau juga berkati jari jemarinya untuk boleh mengiring lagu-lagu pujian bagi Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami mau berdoa untuk pelayan firman yang Engkau sudah percayakan untuk membentangkan firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Engkau pakai dia dengan heran, sembunyikan ia di kaki salib-Mu Tuhan, sehingga hanya kebesaran Tuhan yang dipancarkan. Bapa di dalam surga memberkati semua jemaat dimanapun berada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua di dalam peribadatan ini, agar semuanya boleh berlangsung dengan baik dan Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah kami sudah berdoa kepadamu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan duduk. Kita masih mengangkat pujian Kidung Anugerah nomor 53, Dia Semua Bagiku. Dia semua bagiku.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang malam hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Desnatal Waru MTH. Dan untuk menyambut firman Tuhan, saya undang kita sekalian berdiri. Kita angkat pujian dari Kidung Anugerah nomor 5, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu, siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah di malam hari ini, mari kita mengawalinya di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, di saat ini kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena kasih karunia-Mu telah melingkupi kehidupan kami, sehingga kami bisa menjalani kehidupan ini di sepanjang hari ini, dimulai dari pagi, siang, sore, hingga di malam hari ini. Dan kami sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah melingkupi kehidupan kami semua, sehingga di malam hari ini kami bisa ada di hadapan-Mu sebagaimana kami ada. Dan terlebih khusus, di mana kami bisa bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian yang telah kami lantunkan di hadapan-Mu, dan bisa menghadap Engkau juga di dalam doa dengan penuh ungkapan syukur. Terima kasih Bapa yang kudus. Terima kasih juga buat pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan kami. Yesus Kristus begitu mengasihi kami hingga berkorban di atas kayu salib, mati bagi kami, bangkit dari antara orang mati, serta naik ke sorga. Dan berbahagialah kami yang percaya pada Tuhan, karena kami menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan hidup yang kekal itu. Terima kasih Tuhan, nama-Mu lah yang diagungkan, nama-Mu lah yang ditinggikan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di malam hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Allah. Oleh karena itu kiranya Engkau yang memberkati kami, supaya firman-Mu yang kami baca dan renungkan di malam hari ini dapat mengarahkan kami kepada kehidupan rohani
yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah yang kudus, berkati hamba-Mu yang akan menuntun jemaat-Mu untuk membaca firman-Mu dan untuk memberitakan tentang kebenaran-Mu di malam hari ini. Dan juga berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang mengikuti peribadatan live di Facebook GAA Tesalonika Kota Mubagu di malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Allah yang begitu mengasihi kita, yang telah memperkenankan kita untuk bisa ada di hadirat-Nya di malam hari ini, dan terlebih khusus untuk bisa kita memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, mari kita membaca perikop kebenaran firman Tuhan di malam hari ini yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan perikop kebenaran firman Tuhan bagi kita di malam hari ini. Dan bagi jemaat Tuhan dimanapun berada, saya mempersilakan untuk mengikuti pembacaan firman Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan di malam hari ini. Sekali lagi dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan perikop kebenaran firman Tuhan ini di malam hari ini. Begini bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita di malam hari ini. Jadi yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema dari perikop yang barusan kita bacakan tadi adalah diperhadapkan pada kutuk dan berkat. Temanya adalah diperhadapkan pada kutuk dan berkat. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, jika kita menelusuri sejarah tentang Nabi Yeremia ini, maka kita akan menemukan tentang sejarah dari Nabi Yeremia ini. Yeremia adalah putra dari Imam Hilkiah. Dalam catatan sejarah Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa ia dilahirkan di Anatot. Di mana itu? Di Anatot. Anatot itu 6 kilometer
di timur laut dari Yerusalem. Ia dilahirkan di Anatot, itu sekitar pada tahun 650 sebelum Masehi. Dan dalam tahun ke-13 pemerintahan Raja Yosia, Yeremia dipanggil menjadi nabi untuk memberitahukan tentang apa yang Tuhan kehendaki kepada umatnya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sedangkan kitab Nabi Yeremia yang barusan kita baca ini ditulis sekitar tahun 585 sampai 580 sebelum Masehi. Kitab ini pada dasarnya adalah nubuat-nubuat Yeremia terhadap bangsa Yehuda dan juga kepada bangsa asing, yang mana menceritakan tentang penghukuman, pemulihan, tentang kelahiran raja tunas dari Daud serta keadaan dalam pemerintahannya. Itu jika kita melihat sekilas tentang Nabi Yeremia itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tentu perikop firman Tuhan yang barusan kita baca tadi, meskipun kita membacanya dari ayat 5, 6, 7, dan 8, tentu firman Tuhan yang barusan kita baca ini berlaku di dalam kehidupan kita sebagai pembaca firman Tuhan di zaman sekarang ini, atau sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena ada dua kehendak Allah yang harus kita ketahui dalam kehidupan kita jika kita membaca kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4 memberitahukan kepada kita tentang kehendak Allah. Apa itu? Yaitu supaya semua orang diselamatkan, itu pertama. Dan yang kedua adalah supaya mereka belajar atau memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dalam kitab Kejadian sampai Wahyu, diberitahukan kepada kita tentang kebenaran demi kebenaran yang harus orang-orang percaya di zaman sekarang ini mempelajarinya, mengetahuinya. Dan jika itu sesuai dengan dispensasi masa sekarang ini, silakan itu dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau berbicara tentang perbuatan tangan Tuhan, maka di dalam Alkitab banyak memberikan keterangan kepada kita tentang perbuatan tangan Tuhan di dalam kehidupan setiap umatnya, di dalam kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Hanya saja kalau kita membaca sejarah perjalanan kehidupan bangsa Israel, maka di sana kita menemukan bahwa kehidupan bangsa Israel, bangsa Yehuda, banyak menyakiti hati Tuhan. Tuhan memberikan kebenaran ini kepada kita supaya kita bisa mengenal tentang Allah yang sesungguhnya itu, tentang pribadi pencipta itu, tentang pribadi yaitu Yesus yang telah menyelamatkan kita, tentang apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita setelah kita percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat yang hidup itu. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat 5, 6, 7, dan 8 ini memberitahukan kepada kita dua hal. Tujuannya supaya apa? Supaya kita memilih apakah lebih suka mengalami kutuk atau lebih suka mengalami berkat dari Tuhan.
Mari kita melihat. Pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 memberitahukan kepada kita tentang siapa yang terkutuk. Dikatakan di sini bahwa yang terkutuk adalah manusia yang mengandalkan manusia. Kepada bangsa Yehuda, Nabi Yeremia mengatakan kepada mereka bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sejarah perjalanan bangsa Israel, jika kita membaca kitab-kitab perjanjian lama, memberitahukan kepada kita bahwa ada beberapa raja-raja Israel, raja-raja Yehuda yang tidak mengandalkan Tuhan. Ada beberapa raja-raja Israel, raja-raja Yehuda yang mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan raja-raja kafir atau raja-raja yang tidak percaya kepada Allah, kekuatan raja-raja penyembah dewa buatan tangan manusia. Di sini diberitahukan kepada kita bahwa yang terkutuk adalah mereka yang mengandalkan kekuatan manusia. Dan di dalam catatan sejarah diberitahukan kepada kita bahwa ketika bangsa Israel atau bangsa Yehuda sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, lebih bersandar kepada kekuatan manusia, kekuatan bangsa lain, maka mereka terkutuk. Mereka mengalami penghukuman yang datang dari Allah. Ini sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Ini sesuatu hal yang sangat memprihatinkan. Padahal bangsa Israel, bangsa Yehuda sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka sebagai bangsa. Namun karena satu dan lain hal yang terjadi di dalam diri mereka, maka mereka meninggalkan Tuhan. Mereka lebih mengandalkan kekuatan bangsa lain. Mereka bersekutu kepada pemimpin-pemimpin, raja-raja dari bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, yang akhirnya membuat umat Allah jatuh ke dalam dosa. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang terkutuk? Yaitu mereka yang mengandalkan kekuatan manusia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika virus corona mewabah di berbagai negara yang ada di dunia ini, maka saya mau mengatakan, negara hebat apapun itu, tidak ada yang dapat atau satupun menghalangi masuknya virus corona di negara mereka. Sehingga oleh karena itu ada banyak penduduk negara-negara yang ada di dalam dunia ini meninggal dunia atau mati karena peristiwa itu. Di dalam ayat ini mengingatkan kita juga, para pembaca yang hidup pada masa sekarang ini, supaya berhentilah mengandalkan kekuatan manusia. Dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 9 diberitahukan kepada kita bahwa lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia, dan lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui Nabi Yeremia Tuhan menegur bangsa Yehuda karena mereka mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan bangsa-bangsa lain untuk bersekutu dengan mereka.
sehingga membuat mereka berdosa terhadap Tuhan. Dan bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini, Tuhan mengingatkan kita juga lewat firman-Nya supaya kita jangan mengandalkan kekuatan manusia. Kenapa? Karena saya dengan saudara dan semua manusia yang ada dalam dunia ini sama-sama adalah ciptaan Tuhan. Setiap orang percaya harus bersandar dan mengandalkan pencipta yang menciptakan kita manusia yang hidup di dunia ini. Siapa yang terkutuk? Yaitu mereka yang mengandalkan kekuatan manusia. Tuhan berkata dalam firman-Nya di malam hari ini, jangan mengandalkan kekuatan manusia. Berikut dikatakan di sini, siapa yang terkutuk? Yaitu mereka yang mengandalkan kekuatan sendiri. Bapak ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali jika seseorang sudah merasa hartanya banyak, jika seseorang sudah merasa jabatannya lebih tinggi dari orang lain, titelnya lebih banyak dari orang lain, atau pengetahuannya lebih luas daripada orang lain, biasanya ada orang-orang yang saya temukan seperti itu. Dan orang-orang seperti itu biasanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dan orang-orang yang berada di bawah dia, yang menurut dia tidak selevel dengan dia, dia menganggap mereka itu adalah orang-orang yang tidak patut untuk didengar, tidak patut untuk diberi perhatian dan lain sebagainya. Banyak orang-orang di dalam dunia ini setelah diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, akhirnya mereka sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan, namun mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Ingatlah ayat firman Tuhan di malam hari ini yang terdapat dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 ini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 diberitahukan kepada kita bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada kekuatanmu sendiri. Itu kata Amsal. Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan mau bangsa Yehuda mengandalkan Dia di dalam perjalanan kehidupan mereka sebagai bangsa. Dan Tuhan mau juga kita sebagai pembaca atau orang-orang percaya yang hidup pada zaman sekarang ini mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, untuk memperoleh hidup yang kekal di sorga, benar kita mengandalkan Tuhan saja untuk beroleh hidup yang kekal di sorga. Lalu apakah berhenti sampai di situ saja? Tentu tidak. Tentu di dalam perjalanan kehidupan kita juga Tuhan menginginkan kita setiap detik, setiap menit, setiap jam Tuhan menginginkan setiap anak-anaknya mengandalkan Dia. Dengan kita mengandalkan Dia, maka itu berarti bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Siapa yang terkutuk? Yang terkutuk adalah mereka yang mengandalkan kekuatan diri sendiri. Bangsa Yehuda, karena terlalu banyak peristiwa-peristiwa mukjizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, mereka beranggapan bahwa dengan kekuatan sendiri tanpa Tuhan, maka mereka bisa menjalani kehidupan mereka sebagai bangsa Yehuda. Dan sangat menyedihkan. Kenapa? Justru mereka berada di dalam kemerosotan rohani yang menyedihkan hati Allah. Yang berikut,
Siapa yang terkutuk di sini? Yaitu mereka yang hatinya menjauh dari Tuhan. Saya pernah berkata, ciri-ciri orang yang sudah tidak bersandar kepada Tuhan, salah satunya adalah jika hatinya sudah menjauh dari Tuhan. Sekali lagi, ciri-ciri orang yang sudah tidak bersandar kepada Tuhan, yang tidak mengandalkan Tuhan, adalah kalau hatinya sudah menjauh dari Tuhan. Dia sudah tidak mempedulikan lagi tentang kehidupan kerohani. Berdoa sudah tidak lagi, membaca firman Tuhan sudah tidak lagi, apalagi bersekutu dengan saudara-saudara seiman, apalagi bersekutu dengan Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang yang terkutuk adalah orang yang hatinya jauh dari Tuhan. Kalau seseorang itu hatinya jauh dari Tuhan, sudah otomatis dia tidak akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Jika seseorang itu hatinya jauh dari Tuhan, maka dia lebih berat untuk melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu dosa. Sehingga dia hidup di dalam dosa. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, tentu kita yang hidup pada masa sekarang ini, tentu kita tidak menginginkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Oleh karena itu, janganlah pernah mengandalkan kekuatan manusia, janganlah mengandalkan kekuatan diri sendiri, dan janganlah menjauh dari Tuhan. Karena orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang akan mengalami penghukuman yang datang dari Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 memberitahukan kepada kita tentang kondisi orang-orang yang terkutuk itu. Kondisi orang-orang yang mengalami penghukuman dari Tuhan karena mereka mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan diri sendiri, dan yang hatinya jauh dari Tuhan. Mari kita lihat kondisinya. Ayat yang ke-6 diberitahukan kepada kita, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat yang ke-6 memberitahukan kepada kita tentang kondisi orang-orang yang mengalami penghukuman karena mengandalkan kekuatan manusia, yang mengandalkan kekuatan diri sendiri, yang hatinya jauh dari Tuhan. Diberitahukan di sini kepada kita, ia tidak akan, saya ulangi, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Coba jemaat Tuhan membayangkan semak bulus yang ada di padang belantara. Di padang belantara, bagaimana kehidupannya? Hidup tapi tidak berpengharapan. Seperti semak bulus di padang belantara, memberitahukan kepada kita tentang suatu kehidupan. Dia hidup tapi dia tidak memiliki pengharapan. Berikut, ia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Artinya kehidupannya sangat memprihatinkan. Berikut, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Wow, berarti ini memberitahukan kepada kita suatu kondisi yang dialami oleh seseorang itu, yang mana dia mengalami suatu kesepian, suatu kesunyian. Kenapa? Karena dia mengandalkan manusia, dia mengandalkan kekuatan diri sendiri, yang hatinya jauh dari Tuhan. Mungkin dia datang beribadah tapi ternyata hatinya jauh dari Tuhan. Cuma tubuhnya yang ada di gereja, ini contoh. Cuma tubuhnya yang ada di gereja tapi hatinya jauh dari Tuhan.
Makanya Nabi Yesaya pernah menegur bangsa Israel. Dia berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Adakah di antara kita semacam itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan? Kalau ada, kiranya kita mengubah sikap yang demikian, karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang berikut, mari kita lihat ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ayat 7 sampai ayat yang ke-8 memberitahukan kepada kita suatu kondisi, keadaan yang kontras dengan ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Di sini dikatakan, siapa yang diberkati? Yang diberkati adalah mereka yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan di setiap aspek dalam kehidupan mereka. Bukan nanti ketika mereka mengalami permasalahan hidup, mengalami tantangan, mengalami berbagai macam gelombang kehidupan, baru berseru datang kepada Tuhan. Ketika kehidupan senang, ketika kehidupan bergelimpahan, mereka tidak datang kepada Tuhan. Mereka mengabaikan Tuhan. Karena mereka berkata dalam hati, untuk apa saya datang lagi kepada Tuhan? Bukankah apa yang saya butuhkan semua tersedia bagiku? Untuk apa lagi saya datang berdoa kepada Tuhan? Untuk apa lagi saya datang memuji? Untuk apa datang bersekutu dengan Tuhan? Semua tidak ada artinya. Kenapa? Karena apa yang aku inginkan semua sudah terpenuhi. Mudah-mudahan itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Jangan pernah mengandalkan Tuhan ketika situasi buruk terjadi dalam kehidupan kita. Andalkan Tuhan dalam berbagai situasi apapun yang engkau hadapi di dalam kehidupanmu, baik itu susah maupun senang. Apakah itu dalam keadaan duka maupun dalam keadaan suka, Tuhan menginginkan supaya apa? Supaya kita tetap mengandalkan Dia. Yang berikut, siapa yang diberkati? Selain mereka yang mengandalkan Tuhan, yang juga mereka yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jangan pernah kita menaruh harapan kita kepada dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini tidak akan pernah memberikan harapan yang sejati di dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena dunia ini, di mana kita berada ini, adalah dunia yang sementara saja bagi kita. Cuma tempat singgah kita selama kita ada dalam dunia ini. Cuma tempat di mana Tuhan menugaskan kita dengan tanggung jawab yang berbeda-beda. Oleh karena itu, jangan pernah berharap banyak pada dunia ini, berharap banyak kepada apa yang ada dalam dunia ini. Namun Tuhan menginginkan kita supaya kita tetap berharap kepada Tuhan saja. Apalagi di situasi COVID-19 yang sudah mewabah di seluruh dunia. Adakah manusia mencari Tuhan, atau mencari manusia, atau mencari kekuatan-kekuatan yang ada di luar sana dari manusia? Adakah manusia mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, tolong kami Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau. Kekuatan apapun yang ada dalam dunia ini adalah kekuatan yang tidak dapat memberikan kami jaminan yang pasti, jaminan yang kekal. Cuma Tuhan satu-satunya penolong kita. Siapa yang berkata itu? Tuhan. Tuhan berkata, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Aku akan menjadi penolongmu. Tuhan akan menjadi penolong kita jika kita mengandalkan Tuhan. Siapa yang diberkati? Yaitu mereka yang mengandalkan Tuhan. Siapa yang diberkati? Yaitu mereka yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, sebanyak apa harapan kita selama kita ada di dalam dunia ini? Pasti banyak. Tiap-tiap orang
punya harapan masing-masing selama dia ada dalam dunia ini. Dia berharap supaya anak-anaknya ke depan bisa menjadi anak-anak yang bertumbuh dengan baik, memiliki masa depan yang baik, melayani Tuhan dalam kehidupan mereka, menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, atau harapan-harapan yang lain. Semua umat manusia memiliki harapan selama mereka hidup dalam dunia ini. Namun saya mau mengatakan dan menegaskan kepada kita bahwa tumpuan harapan kita yang sejati cuma ada di dalam Tuhan Yesus. Di luar dari itu, jangan pernah berharap. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita lihat kondisi mereka yang mengandalkan Tuhan. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 memberitahukan kepada kita suatu hal yang sangat kontras dengan kehidupan mereka yang tidak mengandalkan Tuhan. Kontrasnya bagaimana? Kalau pada ayat yang ke-6 tadi diberitahukan kepada kita tentang kondisi manusia yang terkutuk, yang mana sangat memprihatinkan kondisi yang dialaminya. Namun pada ayat yang ke-8 diberitahukan kepada kita apa? Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, ia akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Seperti ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini sesuatu hal yang kontras dengan ayat yang ke-6 tadi. Inilah kondisi kehidupan orang-orang yang diberkati Tuhan karena mereka mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Mereka memiliki suatu pengharapan. Kehidupan mereka menjadi kehidupan yang dijamin oleh Tuhan dan yang diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kehidupan mereka adalah kehidupan yang sangat melimpah. Kenapa? Karena Tuhan menaungi kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan pikiran kita juga selalu identik kepada materi jika berbicara tentang masalah berkat. Berkat itu luas. Bukan hanya saja uang, bukan hanya saja harta, bukan. Termasuk berkat itu ketika Anda bisa bernafas di hari ini. Berkat itu termasuk ketika Anda bisa memandang ciptaan Tuhan yang ada di sekeliling Anda. Berkat Tuhan itu ketika Anda merasa sehat, bisa berjalan dari langkah ke langkah. Berkat Tuhan itu ketika Anda bisa beraktivitas di sepanjang hari ini. Ada banyak orang yang selalu mengidentik berkat Tuhan itu hanya kepada materi, uang, kekayaan, harta yang melimpah-limpah. Padahal sebenarnya berkat Tuhan itu lebih luas lagi pengertiannya. Termasuk ketika Anda bisa menelan ludah Anda di hari ini. Itu berkat Tuhan. Dan Tuhan nyatakan itu di dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kutuk dan berkat telah diperhadapkan. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Kita bukan robot. Tuhan memberikan kita kehendak untuk memilih. Mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, jauh dari Tuhan akan mengalami kutuk. Mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, akan mengalami berkat yang datang dari Tuhan. Oleh karena itu dalam renungan kita di malam hari ini, kiranya kita yang hidup pada zaman sekarang ini, di tengah-tengah situasi kondisi kehidupan yang kita alami, jangan pernah berhenti untuk mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan.
Karena orang yang berbuat demikian adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus yang kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Firman-Mu telah berhenti kami baca dan kami renungkan di malam hari ini ya Bapa. Namun kami percaya bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kami akan terus mengiang-iangkan setiap perkataan kebenaran yang telah kami dengar, supaya kami bisa menyadari akan kehidupan kami bahwa kami adalah orang-orang yang tidak mampu untuk menjalani kehidupan ini dengan mengandalkan kekuatan kami sebagai manusia. Kami adalah orang-orang yang sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan sendiri berkata, diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kiranya peristiwa kehidupan bangsa Yehuda menjadi pembelajaran bagi kami yang hidup pada masa sekarang ini, supaya kami bisa menjalani kehidupan kami dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang Tuhan inginkan untuk kami terapkan dalam kehidupan kami, supaya kami tidak menjadi orang-orang percaya yang mengalami kemerosotan iman, kemerosotan rohani dalam kehidupan kami, sehingga mendatangkan hukuman yang berasal dari Allah. Terima kasih buat firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu ini. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kami, dan kami mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu yang di sorga. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin ibadah. Demikian pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Desnatal Waru MTH. Kiranya Tuhan memberkati setiap tugas dan pelayanan beserta dengan keluarga. Saat ini kita akan masuk dalam persembahan. Marilah dengan sukacita kita memberi untuk pelayanan. Jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita memberi persembahan, kita angkat pujian dari Kidung Anugerah nomor 224, Sungguh Ku Bangga Bapa. Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Walau tiada
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah pada saat ini, dan saya mengundang kita semua berdiri. Kita akan tutup dengan lagu dari Kidung Anugerah nomor 201, Sandar Akan Perjanjian Tuhan. Saya mohon kesediaan Bapak Pendeta. Sandar, sandar, ku sandar. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita tutup ibadah kita di saat ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah yang begitu mengasihi kami telah mengaruniakan kami kesempatan di saat ini untuk kami bisa menikmati segala anugerah-Mu. Dan kami sangat bersyukur buat peribadatan yang telah terjalin di saat ini, semua itu karena Tuhan. Dan ajar kami Tuhan supaya bisa mengerti hati Tuhan, supaya ketika kami menjalani hidup ini, kami menjalaninya di dalam kehendak Tuhan, bukan di dalam kehendak kami sebagai manusia. Firman-Mu yang telah kami baca dan dengar tadi semakin membuat kami sadar siapakah kami ini sebenarnya, yang adalah ciptaan-Mu, dan siapakah Tuhan itu yang telah menciptakan kami di dalam dunia ini, yang adalah Allah yang patut kami andalkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga karena kami telah memberi persembahan. Kiranya Tuhan memberkati supaya bisa dikelola bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Biarlah rahmat-Mu yang menaungi kehidupan setiap jemaat Tuhan. Bapa di sorga, dimanapun jemaat-Mu berada, kiranya kasih-Mu yang menaungi kehidupan mereka. Kerinduan kami dan doa kami, meskipun kami berada di jarak yang berbeda-beda, namun biarlah penyertaan Tuhan yang menyatukan kami di dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, setiap jemaat-Mu dalam menjalani hari-hari yang Engkau percayakan bagi kami semua. Kami butuh Tuhan, kami mengandalkan Tuhan untuk terus terlibat dalam hidup kami, karena kami tahu cuma Tuhan satu-satunya lah penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jalanilah kehidupan ini di dalam damai sejahtera yang datang dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Bapa yang kekal, pertolongan dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus, itu yang akan menaungi kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Katakan amin. Oh,
Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada pemimpin ibadah. Ibadah kebaktian keluarga besar Jemaat Tesalonika Kota Mobagus sudah selesai. Terima kasih kepada kita sekalian. Terima kasih kepada Ibu Elo yang sudah mengatur lagu, kepada Bapak Penatua Leonard Laurika yang sudah menjadi keyboardis, terlebih kepada hambanya Bapak Pendeta Desnatal Waru MTH yang sudah memegang berkat Tuhan lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Terima kasih kepada partisipan, baik itu jemaat, bahkan siapa saja yang boleh bergabung bersama kami dalam ibadah daring pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan kiranya Tuhan dimuliakan. Selamat malam, dan sebagai pengumuman bahwa pada hari Minggu ada ibadah Minggu pagi yang dilaksanakan pada jam 11 siang seperti biasanya di hari Minggu pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.